Kita beralih ke kabar lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming usai mengumumkan Mardani Maming sebagai tersangka dan menyerahkan diri ke KPK. Mardani Maming diduga menerima aliran uang sebesar 104,3 miliar rupiah dalam kurun waktu 2014 hingga 2020 dari pihak swasta terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Haji Maming menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mardani Maming kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu. Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga aktif menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI ini sebelumnya masuk daftar pencarian orang atau DPO. Hal tersebut dilakukan karena Maming 2 kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Bahkan upaya penjemputan paksa terhadap Mardani Maming di apartemennya juga mengalami kegagalan. Usai menjalani pemeriksaan dan mengumumkan tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Mardani Maming. Dugaan tindak pidana korupsi, penerima hadiah atau sanksi dari penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebagai bentuk tanggapan atas pengaduan masyarakat kepada KPK kemudian melakukan pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Kemudian KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. MM, Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Mardani ditahan selama 20 hari pertama sampai 16 Agustus 2022 di rumah tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. KPK menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi peralihan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mardani Maming diduga menerima aliran dana sebesar 104,3 miliar rupiah dalam kurun waktu 2014 hingga 2020 dari pihak swasta. Lantas seperti apa kasus yang menjerat Mardani Maming ini pemirsa? Adakah pihak lain yang akan diselidiki keterlibatannya oleh KPK? Dalam kasus ini kami akan membahasnya bersama dengan pelaksana tugas jubir KPK, yaitu ada Mas Ali Fikri. Halo, selamat petang Mas Ali Fikri. Selamat petang Mbak Rizka dan Mas. Ya, kita ingin tahu sebetulnya apa peran Mardani Maming dalam kasus ini? Di dalam perkara ini tentu kami tetapkan sebagai tersangka penerima ya, di mana saat itu yang bersangkutan sebagai penyelenggara negara yaitu Bupati Tanah Bumbu ya, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan salah satunya adalah menerbitkan izin usaha pertambangan begitu. Nah, saat itu ada pihak swasta yang kemudian berkeinginan untuk melakukan pengalihan terhadap izin usaha pertambangan dari sebuah perusahaan swasta lainnya yang beralih ke PT PCN begitu ya. Nah, kemudian diduga ada pendekatan
khusus begitu ya terhadap tersangka MM ini untuk menerbitkan atau untuk membantu menerbitkan adanya izin usaha pertambangan dan operasi dimaksud dalam hal ini adalah peralihan izin usaha tersebut begitu ya. Nah, padahal kalau dilihat dari sisi normatif itu dilarang oleh undang-undang adanya peralihan izin usaha dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain ya. Terlebih kemudian diperoleh fakta dari hasil penyelidikan kemudian peralihan dimaksud ya dari dokumen-dokumen yang kemudian kami temukan ternyata misalnya diduga ada backdate kemudian juga ada tidak adanya paraf begitu ya dari pejabat-pejabat lainnya yang tentu berwenang di dalam proses administrasi peralihan izin usaha pertambangan dimaksud. Kami menduga kemudian ada mens rea di sana ya. Ketika itu kemudian peralihan izin usaha pertambangan ini ke perusahaan lain tersebut, di mana berikutnya tersangka MM ini selaku bupati membentuk banyak perusahaan ya, beberapa perusahaan yang ada diduga fiktif yang kemudian juga beralih yang terdiri dari pihak-pihak keluarga dekatnya begitu ya. Dan kemudian diduga dari perusahaan-perusahaan yang dibentuk tadi itulah diduga sebagai bentuk penyamaran untuk menerima ataupun aliran dana dari pihak tadi yang mendapatkan peralihan izin usaha pertambangan ya, yang dia memberikan sejumlah uang ya melalui transfer ataupun cash yang kemudian kami memiliki data sejauh ini jumlahnya sekitar 104,3 miliar itu gitu ya, ke beberapa perusahaan-perusahaan yang masih terafiliasi dengan tersangka MM ini. Bahkan kemudian tersangka MM juga sebagai pengendali dari beberapa perusahaan-perusahaan yang sesungguhnya itu adalah perusahaan diduga fiktif dan melibatkan keluarga-keluarga terdekat saja. Ya. Kenapa baru sekarang dicokok Mardani Maming ini? Sedangkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 begitu leluasa menerima aliran dana yang totalnya 104 miliar lebih ini. Ya, tidak sedikit perkara di KPK itu kemudian baru masuk pada proses penyelidikan kan ketika ada laporan yang masuk ke KPK ya, dan kemudian dilakukan verifikasi dan telahan. Secara prinsip kan daluarsanya perkara itu bisa sampai 18 tahun begitu ya. Tetapi kemudian ketika laporan itu diterima oleh KPK pasti kami tindak lanjuti. Dalam perkara ini kan kami Februari 2022 kemudian kami menerima laporan dari masyarakat Mas Andro ya, yang kemudian kami verifikasi, kami lakukan telahan termasuk koordinasi dengan penegak hukum lain untuk memastikan apakah perkara ini pernah ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Misalnya seperti itu kemarin yang kami tahu kan ada perkara yang beririsan ya dengan perkara ini. Tetapi kemudian kami lakukan telahan dan verifikasi ternyata ini subjek dan objeknya berbeda sehingga kami melakukan permintaan bahan keterangan ya, verifikasi dan pendalaman serta pengayaan informasi, dan kemudian pada gilirannya melalui gelar perkara ekspos sepakat KPK menaikkan pada proses penyidikan. Tentu setelah kami berkesimpulan adanya setidaknya 2 bukti permulaan yang cukup, sekalipun kemarin di pra-peradilan juga kami sudah beberkan. KPK tidak hanya memiliki 2 alat bukti, tetapi 3 alat bukti ya, diantaranya 129 dokumen atau alat bukti surat, kemudian juga 18 keterangan dari pihak-pihak atau saksi, dan juga alat bukti elektronik. 3 alat bukti itulah yang kemudian menjadi dasar kami menaikkan dan menetapkan MM ini sebagai tersangka, begitu Mas. Ya. Apakah mungkin ada tersangka lain dalam kasus ini yang sudah ditetapkan? Iya, tersangka lain kami pastikan sangat memungkinkan kalau kemudian di dalam pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti ditemukan adanya fakta-fakta keterlibatan pihak lain, begitu ya. Sejauh ini kan kami masih terus mengumpulkan alat bukti dan juga keterangan saksi-saksi. Beberapa saksi kemarin ketika
proses pra-peradilan ini berjalan pun kami memeriksa sejumlah saksi. Ya. Sudah ada sekitar 14 orang yang diperiksa sebagai saksi, dan dari sanalah nanti kami akan dalami lebih lanjut apakah kemudian juga ada keterlibatan pihak lain, baik itu sebagai pemberi ataupun sebagai penerima suap tentunya. Tapi Mas Ali, kalau mengendus saat ini mungkin tidak Mas ada keterlibatan dari pemerintah atau mungkin pihak swasta, karena rasanya untuk membuat pola kemudian membentuk perusahaan-perusahaan fiktif dengan jangka waktu yang panjang kan cukup sulit juga Mas. Ya, semuanya saya kira peluang untuk kemudian pihak lain itu turut terlibat kalau dari konstruksi perkara ini sangat memungkinkan, Mas Sandro ya. Karena kita tahu bahwa tindak pidana korupsi itu jarang sekali kemudian dilakukan oleh seorang diri atau tunggal. Gitu ya. Di beberapa perkara sangat banyak kemudian korupsi itu dilakukan bahkan secara berjamaah, secara bersama-sama. Oleh karena itu di dalam pasal yang kami terapkan kemarin juga kami masukkan pasal 55 ya, artinya kami akan dalami lebih lanjut dugaan keterlibatan pihak lain sebagai pelaku peserta misalnya begitu ya, ataupun turut serta ataupun pembantuan begitu. Ya, Mas, ada yang menilai bahwa mungkin saja kasus ini bersifat politis. Bagaimana tanggapan dari KPK? Ya, bahkan ada yang menilai tidak hanya politis, tapi KPK mengkriminalisasi, Mbak. Ya. Tetapi kita tahu kemarin di proses pra-peradilan kami telah jabarkan dengan utuh dan lengkap. Saya kira sangat jelas di sana ya, apa yang kemudian melatar belakangi kami melakukan proses verifikasi telahan data awal sampai kemudian naik ke proses penyelidikan dan penyidikan. Kami pastikan bahwa ini adalah murni penegakan hukum karena kami menerima laporan masyarakat dan ada kewajiban untuk mendalami lebih lanjut, dan kami temukan kemudian adanya fakta-fakta berdasarkan kecukupan alat bukti, ada dugaan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tadi malam kami lakukan penahanan yaitu tersangka MM dimaksud. Sekalipun sekali lagi kami akan terus kembangkan informasi dan data dimaksud untuk menilai apakah kemudian ada juga keterlibatan pihak lain yang jika ada pasti kami juga akan tetapkan sebagai tersangka. Mas Ali, singkat saja, 104 miliar ini digunakan, keterangan dari Maming digunakan untuk apa Mas aliran dananya? Ya, saya kira kalau ini sudah masuk ke materi penyidikan ya Mas Sandro, saya kira kami masih cukup panjang 4 bulan ke depan untuk mengumpulkan bukti-bukti dari saksi-saksi sehingga kami tidak bisa sampaikan lebih detail konstruksi perkara ini karena kami harus memeriksa saksi dan tentu kalau kemudian kami sampaikan secara terbuka sangat memungkinkan untuk mengganggu proses penyidikan. Ini bagian dari strategi penyidikan yang kami lakukan, tapi yang pasti ketika penyidikan ini selesai dan kami limpahkan di persidangan, kami akan buka seluas-luasnya. Kami akan buka setransparan mungkin bagaimana kemudian hasil penyidikan itu KPK lakukan dan kami jabarkan di depan majelis hakim tentunya. Baik, terima kasih Mas Ali Fikri atas waktunya bersama kami, jubir dari KPK. Selamat petang.